Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan pemadatan sebelum adik-adik akan turun magang ke lokasi atau ke lapangan. Nah ini kayaknya dari pagi udah antri yang mau masuk kelas ya. Dari Buana terus sampai ada Bu Intan, saya nanti siang mau ada Pak Aji, Pak Joko Gagung gitu ya. Luar biasa, ini yang semangat dosennya. Jadi untuk minggu ini memang dosen-dosen kita lagi jadi artis dulu ya. Artis sementara karena kami sedang berproses untuk sertifikasi dosen. Nah, kebetulan periodenya memang maksimal 15 Juli. Dan salah satu persyaratannya adalah kami harus mengunggah video pembelajaran dengan mahasiswa mulai dari terlibat LPS dan lain-lain, dan nanti harus diupload di YouTube gitu ya. Jadi kayaknya dosnya sekarang juga ngikutin era-era Gen Z ya. Kita yang dosen-dosen senior juga disuruh ngikutin ini trennya, upload di YouTube gitu ya. Nah ini minta tolong kerjasamanya untuk adik mahasiswa karena kita menggunakan device yang sederhana ya dan terbatas, nanti hanya merekam video dari 2 HP. Minta tolong bantuannya untuk suaranya ditahan dulu, jangan bersuara ya. Jadi gantian supaya suara saya bisa terdengar. Tapi nanti kalau memang ada waktunya kita berinteraksi dan ada yang mau bertanya ya silakan untuk bertanya gitu ya. Nanti kalau bertanya suaranya juga yang keras. Sudah ya? Oke. Jadi hari ini kita akan masuk ke kuliahnya mata kuliah nutrisi ternak potong ya, sesuai jadwal, meskipun nanti siang ada dosen lain yang masuk, tidak apa-apa. Jadi kita spare time waktunya untuk kepentingan bersama. Nah, untuk ini ya, mungkin saya review kembali kemarin mata kuliah teknologi pakan aman semua ya. Alhamdulillah. Nilainya banyak yang A kok. Alhamdulillah. Yang B mudah-mudahan ini mata kuliah terakhir di prodi agribisnis peternakan yang topiknya khusus makan. Capaian pembelajarannya adalah tentang pakan. Jadi setelah kemarin mata kuliah bahan pakan, kemudian mata kuliah teknologi pakan, ini adalah mata kuliah terakhir adik-adik kesempatan untuk mendalami ilmu nutrisi dan pakan ternak. Jadi semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk adik-adik mengupgrade knowledge-nya ya tentang nutrisi pakan. Nah, hari ini kita akan mulai memasuki mata kuliah baru terkait dengan nutrisi dan pakan ternak, yaitu mata kuliah nutrisi ternak potong ya, sesuai dengan core di prodi agribisnis peternakan, yaitu core-nya untuk ternak potong. Jadi mata kuliahnya munculnya adalah mata kuliah nutrisi ternak potong. Kalau kemarin di semester 2 dan semester 4 ya, adik-adik mempelajari tentang bahan pakan dan teknologi pakan. Sekarang kita akan sedikit masuk lebih dalam ke nutrisi pakan, termasuk nanti bagaimana metabolismenya di dalam tubuh ternak. Jadi kalau misalkan kemarin di mata kuliah bahan pakan dan teknologi pakan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan mungkin belum terjawab. Misalkan ketika di mata kuliah bahan pakan adik-adik disuruh menghafalkan kandungan proksimal gitu ya di laporan. Apa sih maksudnya protein kasar? Apa sih maksudnya serat kasar? Apa sih maksudnya karbohidrat dan lain-lain? Mungkin nanti di mata kuliah ini kita akan mengupas secara lebih dalam. Nah, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, kami sampaikan dulu terkait rencana pembelajaran semester. Jadi selama 16 pertemuan ke depan, apa saja topik yang akan kita pelajari. Nah, berikut adalah penjelasannya ya. Mungkin dari atas dulu, Mas Isa, definisi mata kuliahnya. Baik, untuk mata kuliah nutrisi ternak potong ini ada 2 dosen pengampu,
yaitu koordinatornya Bu Dewi Ratih Ayudaning dan saya sebagai anggota tim dosen pengampu. Jadi nanti kalau ada keperluan terkait konfirmasi pelaksanaan perkuliahan bisa konfirmasi ke kami berdua gitu ya. Untuk PJ kelasnya mata kuliah ini siapa yang menjadi PJ kelas siapa? Resti ya. Oke, Restiana nanti setiap mau perkuliahan tolong dikonfirmasi sebelum hari H ya ke dosennya terkait waktu dan juga tempat pelaksanaan. Jadi nanti koordinasi materi kemudian pelaksanaan kuliah bisa melalui PJ. Nah ini SKS dari nutrisi ternak potong adalah 3 SKS, artinya 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berisi tentang komposisi bahan pakan, kebutuhan dan standar pemberian pakan, kontrol kualitas pakan, kemudian cara pemberian pakan, percobaan hewan ternak, dan evaluasi nutrisinya di dalam tubuh ternak. Jadi nanti topik nutrisi ini kita akan bahas mulai dari komponen nutrien-nutrien yang ada di pakan, kemudian feed aditif atau inovasi pakan tambahan, serta sampai evaluasi pencernaan nutrisi di dalam tubuh ternak. Untuk CPL sendiri, jadi ada capaian pembelajar lulusan, ada 3 yang dibebankan di mata kuliah ini. Jadi ada CPL 4, kemudian CPL 5 dan CPL 6. Gitu ya. Nah, secara umum CPL yang dibebankan ke mata kuliah antara lain yang pertama adalah bagaimana adik-adik mahasiswa ini mampu mengidentifikasi potensi dan prospek agribisnis untuk ternak pedaging, kemudian menganalisis resiko permasalahan yang dihadapi serta merekomendasikan strategi pengembangan agribisnis yang tepat. Itu adalah CPL 4. Jadi CPL ini kan profil lulusan ya. Harapannya nanti ketika adik-adik ini lulus menyandang gelar sarjana sudah memiliki kompetensi ini. Dan kompetensi ini didukung oleh beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah nutrisi ternak potong. Kemudian CPL yang kedua, yaitu capaian profil lulusan yang kedua adalah mampu mengaplikasikan konsep-konsep good farming practice, kemudian good manufacturing practice dan good handling practice untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak dan hasil ternak pedaging dalam rangka mendukung pencapaian swasembada dan jaminan keamanan daging. Jadi dari 3 CPL tadi, kemudian kita deliver ke CPMK. Ada 6 CPMK yang akan dibebankan di mata kuliah ini, yaitu yang pertama, CPMK pertama terkait dengan sistem pencernaan ternak. Jadi sebelum kita masuk ke nutrisi, hal yang harus dipahami adalah bagaimana itu organ-organ pencernaan, fungsi dari organ pencernaan, serta bagaimana sistem pencernaan itu berjalan di dalam tubuh ternak. Itu akan jadi CPMK pertama. CPMK yang kedua adalah memahami struktur kimia dan metabolisme nutrien. Ya, jadi kalau kita bicara protein, kemarin mungkin adik-adik sudah sering mendengar apa itu protein, apa itu karbohidrat. Protein adalah, karbohidrat adalah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, sebetulnya bagaimana sih struktur kimia dari protein? Bagaimana struktur kimia dari karbohidrat? Kenapa kok di ruminansi ya kita bicara ada protein bypass, ada undegradable protein, kenapa ada degradable protein, kenapa sama-sama protein tetapi ada protein yang bisa bypass, tidak terdegradasi di rumen, kenapa ada protein yang langsung terdegradasi di rumen, padahal sama-sama protein. Nah,
ini kenapa? Kalau bicara seperti ini nanti kita tidak jauh-jauh bicaranya terkait struktur kimia protein. Nah ini ya, untuk kontrak perkuliahan, jadi adik-adik pada mata kuliah ini diwajibkan untuk praktikum itu 100% ya. Jadi sedangkan untuk perkuliahan itu toleransinya adalah kehadiran 80%. Artinya kalau kehadiran kuliah kurang dari 80%, maka adik-adik tidak diizinkan untuk mengikuti ujian, kecuali dengan nanti alasan tertentu ya. Sedangkan untuk praktek itu adalah kontraknya kehadiran harus 100%. Artinya kalau praktikum wajib hadir. Kalaupun nanti ada yang sakit atau berhalangan, maka wajib mengganti praktikum. Kalau ada yang praktikumnya tidak lengkap, maka terpaksa tidak bisa mengikuti ujian. Jadi tolong dipastikan bahwa sebelum UTS dan sebelum UAS adik-adik sudah menyelesaikan persyaratan kehadiran dan praktikum. Kemudian kita masuk ke materi pertama, Sajo gitu kan sebenarnya ya. Oke, jadi kita masuk ke materi yang pertama. Karena hari ini masih pertemuan pertama ya, mata kuliah nutrisi, maka kita bicara tentang pengantar dulu. Hari ini materi kita adalah pengantar ilmu nutrisi. Jadi pemanasan dulu ya, sebelum kita mempelajari nutrisi lebih dalam. Oke. About nutrition. Apa sih yang dimaksud dengan nutrisi? Terbaca? Bisa dibaca? Bisa dipahami? Ya. Apa namanya, supaya kita agak familiar ya, dan sama-sama kita belajar, kita combine ya materi-materi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ini ada beberapa definisi nutrisi dari beberapa literatur. Ada literatur yang pertama. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah apa? Interaksi antara the study of the ways in which the interaction between the intake of food, providing energy and nutrients, and the metabolic demands of the body that are required to establish and maintain function. Jadi nutrisi adalah suatu ilmu yang mempelajari interaksi antara pakan yang masuk ke dalam tubuh ternak dengan penyediaan energi dan kebutuhan untuk metabolisme di dalam tubuh yang dibutuhkan untuk menjaga atau memelihara kestabilan fungsi dari organ-organ yang ada di dalam tubuh. Ini menurut UGBMM. Yang kedua, menurut Biomed, apa itu nutrisi? Definisi nutrisi dari sumber yang lain apa? Dia hanya mengatakan dua kata. Nutrisi adalah biologi dan biokimia. Jadi nutrisi itu ya cuma dua. Biologi artinya kita bicara tentang makhluk hidup, ya kan? Dalam hal ini kita bicara nutrisi pakan, artinya makhluk hidupnya adalah ternak. Kemudian biokimia. Biokimia tadi, kenapa kok kita harus tahu struktur kimianya? Bagaimana dia prosesnya di dalam tubuh ternak? Jadi nutrisi itu ya, kita kalau mau belajar nutrisi, kita belajar dua. Di situ ada biologi dan biokimia. Artinya pasti kalau kita bicara nutrisi tidak akan lepas dari proses kimia ya di dalam tubuh. Nah yang ketiga, apa definisi dari nutrisi?
nutrition. Di sini menurut UK lagi ya. The science of nutrition involves the study of all process of growth, maintenance and repair of the living body, which depend upon the digestion of food and the study of that food. Ini dari Kementerian Pertaniannya Inggris. Jadi nutrien itu adalah sains yang mempelajari semua proses untuk makhluk hidup itu bagaimana dia bisa tumbuh, kemudian maintenance ya, memelihara dan memperbaiki living body-nya, tubuhnya. Jadi kalau misalnya kita sakit atau ada ternaknya yang sakit, terkadang ada ya yang orang itu resisten sama obat ya. Jadi kalau sakit itu nggak mau langsung minum obat. Ke ternak pun sama. Jadi kalau ada ternak sakit, kita tidak harus langsung solusinya adalah dikasih obat. Tapi apa dulu? Nutrisinya kan. Contoh dulu zaman COVID ya kan. Zaman COVID itu kan orang sangat rentan terkena virus ya. Kalau sudah terkena virus artinya kan tubuh ini mengalami sesuatu yang tidak normal. Artinya ada fungsi-fungsi organ yang bermasalah atau tidak sesuai seharusnya, sehingga kita mengalami yang namanya sakit. Tetapi ketika zaman COVID, kenapa yang direkomendasikan adalah apa? Minum susu, minum vitamin C, kemudian apa? Berjemur, vitamin D. Tidak langsung dikasih obat, tapi apa? Nutrisi. Artinya apa? Artinya nutrisi itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam memperbaiki imun tadi kan ketahanan tubuh ya. Jadi proses metabolik di dalam tubuh kalau ada yang nyeleweng dari seharusnya, itu salah satunya adalah problemnya bisa diselesaikan dengan nutrisi. Kemudian selanjutnya definisi yang keempat. Coba ada yang membacakan definisi yang keempat, terbaca nggak? Siapa yang bisa membantu membacakan? Terbaca nggak di belakang? Coba bacakan yang keras. Definisi nutrisi yang keempat apa? Siapa? Ya, ayo. Udah ya. Nutrition is a critical part of health and development. Better nutrition is related to improve infant, child, and maternal health, stronger immune system, safer pregnancy and childbirth, lower risk of non-communicable disease such as diabetes and cardiovascular disease and longevity. Ini adalah definisi dari aspek kesehatan. Jadi antara nutrisi dengan kesehatan itu sebetulnya adalah hubungan yang sangat erat. Di sini dia definisinya mengaitkan nutrisi mulai dari perkembangan janin, ya, berarti kaitannya dengan reproduksi. Kemudian mengaitkan dengan stronger imun system, artinya sistem kekebalan tubuh, gimana supaya tidak gampang terkena penyakit. Kemudian kehamilan sampai kelahiran, kemudian penyakit sampai penyakit diabetes dan kardiovaskuler. Orang-orang yang kena diabetes, pencegahannya apa dari sekarang? Makanan ya, pola hidup, makanan. Kurangi makanan yang mengandung gula tinggi. Tidak sampai itu gula yang seperti apa? Gula yang mudah larut, yang hidrolisable, bukan gula yang tidak larut. Jadi kalau kita bicara gula, sebetulnya singkong itu juga mengandung gula. Nasi juga mengandung gula. Tapi beda struktur kimia, ikatan kimia gula yang ada di nasi dan ikatan kimia gula yang ada di singkong itu yang menyebabkan dia memiliki kecernaan yang berbeda. Terus yang kedua, slide selanjutnya itu. Ini adalah perbedaan antara ya, plant and animal. Jadi kalau kita mau bicara kebutuhan nutrisi ternak,
Kenapa sih kok ternak itu membutuhkan protein? Kenapa sih kok ternak itu membutuhkan karbohidrat? Kenapa kok kalau kita di pertanian, kita memelihara tanaman, kita butuhnya memupuk yang kandungannya nitrogen dan mineral? Kenapa kalau kita pelihara ternak, kita butuhnya masih pakan, yang itu karbohidrat dan protein? Maka asal usulnya adalah di sini. Kalau kita bicara plants atau tumbuhan, maka yang digarisbawahi adalah tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Jadi plants itu make own food. Mereka menghasilkan makanannya sendiri. Dari proses apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Jadi tumbuhan itu mengkonversi CO2 ditambah dengan air, ya pasti kalau tumbuhan membutuhkan disiram, harus disiram, kalau nggak disiram mati. Ada CO2 di udara, ada air di tanah, ada cahaya yang sebagai energi, kemudian dihasilkan K12O6. Jadi ini suatu proses yang luar biasa ya, di mana tumbuhan ini dia mampu mengkonversi cahaya menjadi karbohidrat yang menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Kalau tidak ada tumbuhan, siapa yang mengkonversi fotosintesis dan CO2 menjadi karbohidrat? Gimana caranya? Bisa kan? Jadi tumbuhan ini merupakan suatu proses yang sangat fundamental di dalam siklus kehidupan. Kemudian dia most of mesin, kenapa kok warnanya hijau? Ini klorofil ya. Jadi itu salah satu komponen penting di tumbuhan. Materi kita hari ini semoga bisa diterima. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya pertama sudah mulai ini ya, jam-jaman ya. Oke, untuk evaluasi seperti biasa, untuk evaluasi tolong keluarkan satu lembar kertas. Kita akan pertanyaan yang mudah-mudah aja, pertanyaan tidak ada yang menjelaskan, hanya pertanyaan. Mau pilihan ganda atau mau isian? Mau pilihan ganda atau mau benar salah? Benar salah. Siapa satu lembar kertas kasih nama? Dengan dulu. Nomor 1, benar atau salah? Langsung bisa benar salah. Ya, langsung jawab benar atau salah gitu. Tapi nggak boleh nyontek ya, jangan masing-masing. Nanti kalau masih nyontek, berikutnya kasih soal yang susah. Kalau dikasih soal mudah, masih nyontek, kita temenan gitu. Nomor 1, benar atau salah? Komponen struktural atau komponen penyusun struktur tubuh hewan terutama didominasi oleh karbohidrat. Benar atau salah? Nomor 1, benar atau salah? Komponen penyusun struktur tubuh hewan didominasi oleh karbohidrat. Benar atau salah? Yes, ayo kerjakan sendiri. Hah? Lanjut ya, nomor 2. Gak usah kami. Nanti berikutnya kasih soal yang susah kalau kayak gini masih lagi. Nomor 2. Nomor 2. Tumbuhan memerlukan karbohidrat sebagai makanannya. Benar atau salah? Tumbuhan memerlukan karbohidrat sebagai sumber makanannya. Benar atau salah? Yo, gampang. Benar salah. Nomor 3. Nomor 3. Kualitas protein ditentukan oleh proporsi asam amino. Benar atau salah?
Kualitas protein ditentukan oleh keseimbangan asam amino. Besar atau besar? Benar atau salah? Ayo, nomor 3.